Oke, halo semua teman-teman dari SPM. Kembali lagi di tutorial akademik matematika bisnis Asrama ITB. Kali ini kita akan membahas materi mengenai metode interpolasi polinomial. Oke, nah yang pertama kita bahas tentang konsep interpolasi polinomial, yaitu misalkan diberikan n plus 1 titik berbeda gitu ya. Kita namakan misalkan titik-titik itu titik pertama misalkan x0, y0, titik kedua x1, y1, sampai titik ke n plus 1 yaitu xn, yn gitu. Ya, jadi kalau kita jumlahkan totalnya ada n plus 1 buah titik gitu ya. Nah, dari n plus 1 buah titik itu maka pasti ada polinomial berderajat maksimal n yang melalui semua titik di atas gitu ya. Dan juga polinomial berderajat maksimal n tersebut itu tunggal atau alias cuma satu ya, unik sifatnya seperti itu. Nah, misalkan contohnya gitu ya, cari polinom berderajat 2 yang melalui 3 titik tersebut ya. Polinom berderajat 2 ada 3 buah titik gitu ya, sesuai dengan konsep yang di sebelah kiri ini. Nah, kita misalkan polinom berderajat 2-nya itu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, ini standar saja. Kemudian kita substitusi titik-titik yang diketahui gitu ya. Kita substitusi saja misalkan f0, x-nya kita substitusi dengan o0, f1, f-1 gitu ya. Nah, dari sini dari persamaan satu yang f0 ini diperoleh langsung nilai c sama dengan 2. Dari persamaan kedua diperoleh a tambah b sama dengan 2. Dari persamaan ketiga diperoleh a minus b sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusi atau kita eliminasi persamaan kedua dan ketiga akan diperoleh nilai a sama dengan 1 dan juga b sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat nilai a, b, dan c-nya, maka nilai a, b, c-nya kita substitusikan ke polinom yang kita definisikan di awal gitu ya. Jadi polinom yang dimaksud adalah x kuadrat tambah x tambah 2 gitu ya. A-nya 1, b-nya 1, c-nya 2 gitu. Ya, secara umum konsep interpolasi adalah seperti ini. Nah, kemudian di TPB sendiri untuk matbis itu dipelajari 2 metode interpolasi, yaitu metode interpolasi Newton dan metode interpolasi Lagrange. Untuk yang pertama, metode interpolasi Newton, untuk definisinya adalah seperti ini. Jadi diberikan n plus 1 titik ya, seperti ini, x0, fx. fx0, nah fx0 ini bisa juga kita kalau di definisi awal tadi berarti x0, y0 gitu ya. Jadi fx0 itu y0. Yang ini berarti x1, y1 sampai xn, yn gitu ya. Nah, dari interpolasi Newton sendiri, dari n plus 1 titik tadi, jadi kita bisa bangun sebuah polinom berderajat berapapun gitu ya, berderajat n, dari n plus 1 titik tadi, dikonstruksi menjadi seperti ini gitu. Jadi fn x sama dengan b0 tambah b1 dikali x min x0 tambah b2 x min x0 kali x dikurang x min 1 ditambah seterusnya gitu ya. Di sini kalian bisa perhatikan sendiri sampai bn kali x min x0, x min x1 sampai x min xn min 1. Jadi kalau kalian perhatikan di sini kayak berapa kali sih sebetulnya kita kalikan dengan x min xi gitu ya. Itu kita kalikan sampai xn min 1 gitu ya. Kayak ini. B1 kita kalikan sampai x0, B2 sampai x1 gitu ya. Bn sampai xn min 1 gitu. Nah, ini kita lihat bentuknya ini ada konstanta B0, B1 sampai Bn gitu. Nah, ini cara mencari konstantanya bagaimana gitu. Nah, ini diketahui dengan konstanta yang pada polinom adalah seperti ini. Jadi B0 itu langsung fx0, untuk B1 kita cari berarti f x1, x0 gitu.
Kalau B2 berarti F, X2, X1, X0 gitu ya, sampai Bn itu berarti F, Xn sampai X0 gitu. Nah, mungkin masih belum terbayang gitu ya. Maksudnya kalau Fx0 ini kan B0-nya dia langsung ada di titik gitu ya. Ada di titik yang diketahui. Lalu B1-nya mungkin dari B1 mulai tidak ini ya, tidak terbayang. Nah jadi ada disebut first finite difference gitu. Jadi kita menghitung nilai Fx1, Xj gitu. Fxi, Xj maaf. Nah, diberikan dengan formula seperti ini gitu. Fxi dikurang Fxj dibagi Xi kurang Xj. Itu ya. Jadi kalau itu untuk mencari istilahnya tuh B1 gitu ya kalau di sini. Kalau berarti X1, X0 gitu. Tapi bisa juga gitu yang lain ya. Misalkan X2, X1 gitu. Itu bisa. Karena ini I dan J-nya bilangan bulat bebas gitu ya. Kemudian second finite difference ini membandingkan yang di dalam kurungnya ini 3 gitu ya. Berarti ini sama aja kayak B2 gitu kan sebetulnya ya. B2 F berapa gitu. Ya kalau tidak B2 pun pokoknya IJK-nya itu 3 bilangan. Dengan formula yang dapat dilihat juga di layar. Dan juga ini ada finite difference ke N gitu ya. Formulanya juga diberikan seperti ini gitu. Ya mungkin supaya agak lebih terbayang bisa ke contoh soal. Jadi misalkan kita diminta polinom derajat 2 yang melalui 3 buah titik yang diberikan. Dengan metode interpolasi Newton, kita misalkan X0, X1, X2, dan juga pasangannya gitu ya. Pasangan titiknya Fx0, Fx1, Fx2 gitu. Ini mungkin supaya lebih mudah saja, maksudnya jadi X0, X1, X2-nya kita urutkan gitu ya. Jadi X0 lebih kecil dari X1, X1 lebih kecil dari X2 gitu. Nah, karena F2 gitu ya, ini dari definisi yang pada saat sebelumnya gitu, F2 berarti dia cukup sampai B2 gitu ya, berarti B0 tambah B1 sampai X min X0, B2 berarti X min X0 sampai X min X1. Nah ini saya juga tampilkan dari yang sebelumnya. Jadi syarat-syarat koefisiennya B0-nya itu sama dengan Fx0, B1 sama dengan Fx1 X0, B2 sama dengan Fx2 X1 X0 gitu. Berarti sekarang tugas kita sebetulnya adalah mencari koefisien B0, B1 dan B2. Karena X0 dan X1-nya ini sudah diberikan gitu ya dari 3 buah titik tadi. Oke, jadi yang pertama gitu ya. Kalau kita lihat formula ini F2 gitu ya, dari pas F2 B0 ya yang pertama harus kita cari sebetulnya. Tapi B0 itu merupakan ini ya, B0 ini langsung terlihat gitu ya. B0 itu sama dengan Fx0. Dengan Fx0 sudah diberikan pada nilai pada saat titik min 1,2 gitu ya. Jadi kita tidak perlu mencari B0 sebetulnya. Karena sudah diberikan. Berarti lanjut kita mencari koefisien B1. B1 berarti Fx1, X0. Ya, sesuai formula gitu berarti seperti ini. Fx1 min Fx0 per X1 per X0 gitu ya. Ini Fx1 nilainya 2, Fx0 nilainya 2 juga. Jadi kalau kita kurangi hasilnya 0. Seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu ya menghitung X1 min X0 juga gitu sebetulnya. Nah, sudah dapat gitu ya kita Fx B1-nya gitu. B1-nya ternyata 0 gitu. Berarti sekarang kita lanjut cari B2 gitu. Nah, B2 berarti Fx2 X1 X0. Seperti ini ya. Nah, ini kita lihat di ruas kanan. Untuk nilai Fx1 X0 itu sudah kita hitung dari koefisien B1, betul ya? Ini ya, Fx1 X0. Nah, sedangkan yang ini Fx2 X1 ini kita belum hitung.
Oleh karena itu, sebelumnya kita cari dulu fx2, x1. Gitu. Formulanya sama kan sama yang ini fx1, x0. Cuman kita ganti sesuai inilah. xi, xj kan fxi min fxj per xi per min xj gitu. Ini fx2-nya 4, min fx1-nya 2, berarti kalau yang pembilangnya jadi 2, untuk penyebutnya x2 min x1 berarti 1 min 0, 1. Jadi fx2, fx2 x1-nya 2 gitu. Nah, kita udah dapat fx2 x1, maka kita tinggal substitusi hasilnya ke koefisien B2 yang kita cari gitu ya. Berarti ini tinggal 2 dikurang 0 per 1 dikurang min 1. Atau hasilnya jadi 2/2 alias 1. Gitu ya. Oke, jadi polinom yang dimaksud adalah seperti ini gitu ya. Kita tinggal substitusi nilai B0, B1, B2, kemudian nilai X0, X1-nya gitu. B0-nya fx0, 2 gitu ya. Jadi 2 ditambah B1-nya tadi sudah dihitung 0 dikali X ini ya, X0-nya min 1 berarti X plus 1. Terus B2-nya 1 yang ini gitu ya. Terus X min X0, X plus 1, terus X1-nya 0 berarti 3 kali X. Ini tinggal hitung aljabar biasa gitu ya. Jadi 2, yang ini udah pasti 0, yang 0 kali X plus 1, tinggal 2 ditambah ini X kuadrat tambah X gitu ya. Maka hasilnya X kuadrat tambah X tambah 2. Oke, kalau teman-teman perhatikan dan juga cermat, ini soal yang saya berikan ini itu soal yang sudah kita hitung di awal sebelum kita mengetahui metode interpolasi Newton dan juga Lagrange. Berarti hasilnya cocok gitu ya. Nah, atau kalau teman-teman semua gitu ya bingung gitu ya kalau misalkan memakai cara seperti ini gitu ya, kayak ini misalkan di fx2, x1, x0, oh ternyata kita sebelumnya harus menghitung fx2, x1 dulu gitu harusnya. Ya supaya tidak berputar-putar, misalkan ada cara lain sebetulnya. Ini saya ambil dari PPT dosen gitu ya. Jadi teman-teman semua bisa memakai tabel di sini ya. Teman-teman bisa pakai ini nilai I-nya, terus XI, FXI, terus menggunakan tadi ya, first finite difference, second finite difference, terus third finite difference gitu dan seterusnya. Jadi di sini teman-teman secara otomatis gitu ya, teman-teman menghitung nilai di antaranya gitu ya. Ini kan 0, 1, 2, 3. Jadi teman-teman di first finite difference pasti menghitung 3 buah nilai f xi, xj gitu ya di situ ya. Makanya ini kalau teman-teman perhatikan nih garisnya itu tidak lurus seperti tabel biasa gitu ya. Jadi ini di antara X0 dan X1 kita hitung Fx1, X0 gitu ya. Nanti di sini di antara Fx1, X0, F2, X1 teman-teman hitung Fx2, X1, X0 gitu ya. Ya teman-teman bisa berlatih juga dengan tabel ini supaya tidak perlu bolak-balik gitu ya seperti tadi. Oke, selanjutnya tadi metode interpolasi Newton. Selanjutnya kita bahas mengenai galat interpolasi Newton, gitu ya. Nah, jadi untuk mengaproksimasi nilai galat dari interpolasi Newton orde ke n, dibutuhkan satu titik tambahan. Jadi kalau tadi itu kita untuk membangun suatu polinom berderajat n, kita punya n plus 1 titik. Nah, kalau untuk galat sendiri kita butuh n plus 2 titik gitu ya, dilebihkan 1. Kalau tadi sampai xn, x0 sampai xn, sekarang kita butuh sampai xn plus 1 gitu. Nah, tujuannya apa? Untuk menentukan ininya dari formula galat relatif gitu. Ya, yaitu Rn itu mendekati aproksimasi dari f seperti ini ya. Kalau teman-teman cermat juga, kalau tadi itu dia cuma sampai gini, f xn, xn-1 sampai x0. Kalau galat relatif itu dari xn plus 1. Seperti itu. Terus kalau tadi juga
ininya cuma sampai xn min 1 kan ya. Karena galak dia sampai xn gitu, makanya butuh satu titik tambahan. Ya, seperti itu untuk membangun nilai galatnya. Oke, selanjutnya kita ke metode yang kedua, metode interpolasi Lagrange. Untuk definisinya seperti ini, jadi diberikan sama n plus 1 titik. Tapi formula polinomnya beda gitu. Kalau tadi untuk yang Newton dia kan B0 tambah B1, X min X0 dan seterusnya. Kalau untuk Lagrange dia formulanya berbeda. Di sini yaitu Fn itu sigma. Sigma dari I dari 0 sampai N. Terus LIX dikali FXI, maaf. LIX dikali FXI gitu. Ini dijumlahkan gitu ya, berarti L0X tambah FX0 ditambah maaf L0X kali FX0 ditambah L1X dikali FX1 dan seterusnya gitu ya sampai LNX dikali FXN gitu ya. Nah, untuk yang FXI ini jelas lah ya gitu ya, sudah ada di soal gitu sebetulnya. Dari titik gitu ya. Yang jadi pertanyaan, LIX-nya itu apa gitu ya. Nah, LIX-nya itu adalah seperti ini. Untuk teman-teman yang kurang familiar, lambang ini merupakan lambang perkalian. Jadi kalau sigma ini lambang penjumlahan, lambang seperti ini itu lambang perkalian. Oke, jadi di sini maaf ya, ini mungkin salah ketik, harusnya J kecil ya. Jadi J-nya kalau tadi untuk yang ini dari I, jadi di sini kita ganti saja dari variabelnya, misalkan dari kita mulai dari J sama dengan 0 sampai N. Dengan catatan J-nya itu tidak boleh sama dengan I. Nah, kenapa tidak boleh? Teman-teman perhatikan di penyebutnya. Kalau J sama dengan I, maka XI sama dengan XJ gitu ya. Maka penyebutnya ini 0. Akan berakibat pada nilai tata definisi gitu ya. Oleh karena itu XI tidak boleh sama dengan XJ gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin akan diberikan di sini. Jadi misalkan interpolasi Lagrange order 1 gitu ya. Kita lihat yang order 1 terlebih dahulu. Berarti kan F1 ya. Nah, F1 untuk definisinya itu kan dari I0 sampai 1 berarti ya. Berarti betul di sini kita cuma butuh Fx0 dan Fx1. Ya. Jadi untuk Fx0, Fx1-nya tidak masalah ya teman-teman ya. Untuk yang Li mungkin yang agak bermasalah sedikit. Nah, kita masukkan. Berarti kan untuk di sini Fx0 berarti ini L0 ya. L0 gitu ya. Berarti L0 N-nya sampai 1 tetap ya, sampai 1 ya. Perhatikan penempatan I, J dan N-nya gitu ya, teman-teman. Berarti di sini perkalian dari J-nya 0 sampai 1 gitu ya. J-nya J0 sampai 1. Nah, kita tinggal perhatikan cermat-cermat gitu ya. Ini L-nya L0, maka di sini kita harus sempatkan X0 ya. Nih, X0. Ya, karena ini I-nya 0, ya, I-nya 0, I-nya nggak boleh, J-nya tidak boleh sama dengan I. Maka J-nya yang J sama dengan 0-nya kita skip gitu ya. Kita langsung ke J sama dengan 1. Dan kebetulan dapat gitu ya hasilnya seperti ini. Kalau J sama dengan 1, X sama dengan 0 seperti ini. X min X1 per X0 min X1. Karena tadi ini ada simbol perkalian, berarti harus dikali lagi gitu. Nah, tapi ini kan tadi sudah saya katakan juga ini dari J sama dengan 0 sampai 1 gitu. Jadi saat J-nya sama dengan 1, stop. Berarti L0-nya cukup seperti ini. Demikian juga untuk yang L1, teman-teman bisa hitung. Saya akan lanjut ke interpolasi Lagrange order 2 gitu ya. Untuk order 2, F2, berarti di sini kita perlu sampai Fx 2 ya. Karena I-nya dari 0 sampai 2 gitu. Oke, ini tidak masalah. Nah, ini kita lihat perbedaannya sama yang order 1. Kalau order 1 tadi cuma gini ya, cuma satu suku. Untuk yang order 2 ini 2 suku. Nah, ini dari mana gitu ya. Saya bahas yang
L0-nya saja ya teman-teman. Untuk X1, L1 dan L2-nya nggak beda jauh gitu. Nah, kita mulai kita hitung dari inilah ya. Oke, saya ini saja. Kita mau hitung ini dan ini tuh sama dengan L0 gitu ya. L0 X. Ya, kalau situ L0 berarti kan sebetulnya rumusnya jadi seperti ini ya. Oke, ini saya tidak tulis X-nya, mohon maaf. Nah, ini N-nya kan F2 ya. Berarti sampai N2. Nah, J-nya dari 0. Tapi syarat lainnya J-nya nggak boleh I gitu ya. Dari X min XJ, XI min XJ. Nah, karena teman-teman udah tahu gitu I-nya 0, berarti langsung 0 saja gitu ya. X0 min XJ. Ingat, J-nya tidak boleh sama dengan I. Berarti J-nya kita mulai langsung dari 1 sampai 2. Oleh karena itu, teman-teman mendapat hasil seperti yang saya kotakan. Ya, betul ya. XJ-nya kita ganti dari X1 sama X2 gitu. Dan ini lambang perkalian. Makanya dapat seperti ini. Ya, untuk L1 dan L2 ya sama gitu ya. Tidak boleh, berarti ini kan nggak boleh X1 gitu. Makanya cuma 0 dan 2 saja. Ini tidak boleh J-nya tidak boleh 2. Makanya 0 dan 1 saja seperti itu. Oke, mungkin kita coba kerjakan. Di sini carilah polinom derajat 2 yang melalui titik ini. Oke, misalkan ini kebetulan sudah terurut ya, min 1, 1, dan 2. Oke, jadi misalkan ini adalah X0, ini adalah X1, 2 adalah X2. Oke, nah ini untuk persamaan tadi ya, interpolasi Lagrange order 2 atau derajat 2 gitu ya. Oke, nah karena kita sudah tahu bentuknya, ini sebetulnya lebih mudah gitu ya. Oke, tinggal kita substitusi nilainya gitu. F2 X sama dengan X min X1. X1-nya 1 ya. X min 1 per X0 min X1. Min 1 dikurangin 1. Jadi min 2. Terus dikali, oke ini saya kurungkan saja. Dikali X min X2. X min 2. X0 min X2 min 1 dikurang 2 minus 3. Fx0. Tadi X0-nya ini, Fx0 berarti ini. Gitu ya. Dikali 1. Oke, yang baris pertama sudah. Gitu ya. Kita tambah. Oke, saya ganti warna supaya ya berbeda lah ya. Untuk yang baris kedua, X min X0, berarti X ditambah 1. Bentar, tidak terlihat. Saya ganti warnanya. Berarti X min X0, X min X dikurang negatif 1, X plus 1. X1 dikurang X0, 1 dikurang minus 1 per 2. Ya. Kemudian X min X2, berarti X min 2 dibagi X1 min X2, 1 minus 2 min 1. Fx1, X1-nya 1, Fx1-nya 3. Tuh. Tambah lagi, nah ini tinggal baris yang bawah. Oke, hijau misalkan. X min X0-nya ini ya, kita sudah hitung X plus 1. X2 min X0, 2 dikurang negatif 1 jadi 3. Kali X min X1, X min 1 jadinya, per X2 min X1, 1. 2 minus 1 ya. Fx2, 7. Oke, ini tinggal teman-teman hitung. Saya bantu hitung.
Ini kata lain adalah 1/6. X kuadrat minus 3X tambah 2. Ya, ini untuk suku pertama. Suku kedua jadi berapa ini? Minus 3/2 ya. Minus 3/2 X kuadrat minus X minus 2. Suku ketiga tambah 7/3. Ini A plus B, A min B, berarti X kuadrat min 1 ya. Nah, oke, ini tinggal aljabar biasa sebetulnya ya. Kita kumpulkan gitu ya. Ini 1/6 dikurang 3/2 ditambah 7/3 X kuadrat ya. Ini teman-teman bisa melihat ya. 1/6 X kuadrat min 3/2 X kuadrat sama 7/3 X kuadrat saya kumpulkan gitu ya di satu sisi. Terus ini ditambah. Ini min 3 ke sini jadi min setengah ya, min setengah X. Terus ini jadi plus 3/2 X. Yang ini nggak ada, ini X doang. Terakhir, ini saya kumpulkan kayak koefisien-koefisiennya untuk dijumlahkan terpisah gitu ya teman-teman. 1/3, terus ini ke sini jadi tambah 3, minus 7/3. Atau ini jadi, kita samakan penyebut ya, kan jadi 6. 1 dikurang 9 ditambah 14 X kuadrat ditambah 1 ya, ini langsung X, min setengah tambah 3/2. Ini jadi tambah 1 juga. Ya, 1/3 kurang 7/3 minus 2 ya, 3 minus 2, 1. Ini jadi berapa teman-teman? 15 dikurang 9, 1. Maaf, 15 kurang 9, 6 maksud saya, dibagi 6 jadi cuma 1 ya. Jadi X kuadrat tambah X tambah 1. Oke, maka ini polinom derajat 2 berdasarkan metode interpolasi Lagrange ya. Kita dapat hasilnya polinom yang dimaksud adalah seperti ini, X kuadrat tambah X tambah 1. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman diminta aproksimasi nilai F0 dengan interpolasi di atas gitu. Nah, kalau teman-teman sudah mendapat polinom order 2-nya, teman-teman tinggal substitusi nilai 0 ke persamaan, maka nilai F0 itu mendekati 1 gitu. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum mendapat nilai polinom yang dimaksud, belum mendapat hasil ini ya, X kuadrat tambah X tambah 1, berarti di situ teman-teman langsung memandang nilai 0 ini adalah X gitu. Jadi secara tidak langsung teman-teman langsung mensubstitusi nilai 0 ini ke persamaan interpolasi Lagrange order 2 gitu. Teman-teman langsung substitusi X ini 0 gitu ya. Teman-teman tinggal ganti ini langsung menjadi 0. Nanti hasilnya pun akan sama, kita dapat angka 1. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai metode interpolasi polinomial. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Akademik Asrama, dan kebutuhan akademik lainnya sudah ada di Drive Akademik. Segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.